Masya Allah, Vel, badan lo panas banget. Gimana dong? Rin, maafin gue ya. Feli! 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 Kamu mau mundur dan ingkar janji sama saya? Kamu tidak bisa main-main sama saya. Kamu tidak bisa memenuhi permintaan saya dan upet yang saya inginkan. Saya akan bikin mampus kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya kak, saya telat banget. Soalnya tadi habis ngantar teman ke rumah sakit. Enggak apa-apa. Teman kamu sakit apa? Nggak tahu tuh kak, tapi kayaknya cukup parah deh. Soalnya sampai pingsan segala. Tinonya ada kak? Oh, ada di dalam. Masuk yuk. Baik, hati-hati ya. Iya. Ibu sudah pulang? Iya, gimana Gus keadaan suami saya? Baik-baik aja kan? Iya, Bu. Bapak baik-baik saja. Ada apa Gus? Saya harus ngomong sama Ibu empat mata. Ini sangat penting, Bu. Aduh. Maaf, sudah selesai atau masih ada pesanan yang lain, Pak? Cukup. Tolong itu. Baik, Pak. Tolong ya dibungkus sisa makanan ini dan tolong tempatkan tempatnya yang bagus. Ya. Baik, Bu. Ini dibungkus. Untuk apa? Maaf, Bu. Ada kiriman? Alhamdulillah. Dari siapa ini, Umi? Dari Bu Vina. Vina. Iya, Bu Vina. Kami masih ingat makanan kesukaan kamu, Ratna. Dan kami juga tahu kalau kamu tidak lagi mampu menikmati makanan seperti ini. Karena itu, silahkan menikmati sisa makanan malam kami. Bu. Pengajar. Buang ini. Kok ibu mau bahas ini kan makanan saya. Mendingan buat Umi, kan saya bilang buang. Jangan sampai satu pun yang memakan makanan itu. buang, Bu. Buang. Ya Allah.
Tolong berikan hukuman yang setimpal buat mereka, ya Allah. Keterlaluan penghinaan ini. Biar rasa si Ratna sekarang. Dulu dia yang menghina kita. Sekarang kita yang menghina dia dengan makanan sisa kita. Hai, Tante. Habis makan dari mana, Tante? Udah pulang, Fah? Ada apa, Fah? Kamu bawa oleh-oleh buat Om dan Tante? Om nagih oleh-oleh dari saya. Saya justru mau nagih sesuatu dari Om dan Tante. Agus, sini kamu. Iya, Pak. Kamu memfitnah kami. Kamu menuduh kami mencuri perhiasan Bu Eva, iya? Maafkan saya, Pak, kalau lancang. Saya terpaksa harus melaporkan kepada Bu Eva apa yang saya lihat dan saya dengar. Saya tidak mau berbohong, Pak. Dosa. Apalagi ini bulan puasa. Kurang ajar kamu. Apa kamu punya bukti? Hah? Kamu punya bukti? Allah adalah saksinya, Pak. Tidak ada yang bisa membohongi Allah. Dan Allah adalah saksi kejujuran saya. Ah! Banyak mulut kamu. Awas kamu. Kalau kamu macam-macam sama saya akan balas semua perbuatan kamu. Apa saya salah kalau membela kebenaran, Pak? Kamu orang jujur, Gus. Kamu nggak salah. Mereka memang serakah suatu hari nanti. Mereka akan menerima balasan atas perbuatan mereka. Pagi-pagi udah barengan nih. Semakin sering aku berduaan dengan Adrian, semakin cepat dia ngelupain istrinya Jakarta. Ya. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berterima kasih, Pak. Sekaligus mau pamitan. Kamu sudah ketemu Pak Rijal dan memutuskan untuk menerima tawarannya? Sudah, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Apa yang Bapak sudah lakukan sangat berarti bagi saya dan keluarga. Saya tahu. Dan saya senang sekali bisa bantu kamu, Ana. Saya juga banyak mendengar tentang kamu dan keluarga kamu dari Rini. Jangan berterima kasih sama saya. Saya hanya alat yang digunakan Allah untuk menolong kamu. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya pamit dulu ya, Pak ya. Ibu Ana sudah datang. Belum, Pak. Kemana dia? Seharusnya dia sudah datang sekarang. Hari ini dia mulai kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana. Maaf saya terlambat. Saya harus minta izin dulu pamitan sama Pak Dimas. Saya pikir kamu berubah pikiran. Hari ini ada foto buat brosur di salah satu salon kami. Saya ingin kamu ikut. Baik, Pak. Ikut aku berangkat. Lisa, Iya? kamu gak lupa nganterin surat saya waktu itu kan? Ya enggak lah. Aku kan tahu surat itu penting untuk keluarga kamu. Tapi kenapa belum ada balasan ya? Ada telepon untuk saya? Enggak ada. Nanti kalau ada pasti saya sampaikan. Halo, Ted. Ted, sekarang situasi sudah aman, Ted. Sinta ada di rumah. Oke, berarti lo sudah bisa kesini sekarang sama orangnya ya? Oke, aku tunggu sekarang ya. Yoha. Apa kabar lo teman-teman? Aduh, jatuh beneran, aduh. Kamu ngapain sih, Sur? Sorry, Dori Strawberry, Tante. Saya terlalu nafsu untuk ini, bantuin burung-burungnya, Tante. Aduh, kamu lagi ngapain sih? Gara-gara kamu sih nih.
Loh, kok gara-gara saya sih? Aduh, kaki tante jadi sakit. Sakit ya? Coba saya cek dulu. Aduh. Sorry. Kamu ngapain lagi ya? Aduh, maaf, Papa. Aduh. Tenang. Cep. Tarik napas. Pelan-pelan dibuang. Tarik lagi. Oke, tahan 2 hari kayak gitu ya. Apaan sih? Aduh, percayakan sama saya. Nggak usah. Percaya sama saya, Tante. Saya ini asli dari Madura. Saya paling ahli ke urusan jet begini. Iya. Enak kan rasanya kan? Nah, iya, rasakan saja yang enak-enak. Mikir yang enak-enak aja. Tuh kan? Aduh. Sur, agak bawah dikit, Sur. Bawah lagi. Bagus ya. Pantesan. Kang Mas, aduh. Pantes kamu kerasan kerja di sini. Hah? Bukannya ngelus-lus burung. Malah dilus-lus sama anak muda itu. Aduh, tapi kan Kang Mas... Alah, udah. Jangan banyak alasan. Kang Mas ngelihat dengan mata kepala sendiri. Hah? Sambil menyelam, minum air kamu ya. Di sini bukan karena duit kamu. Karena main gila dengan bocah lanang ini. Hah? Tapi kan Kang Mas... Pulang. Pulang. Iya, tapi kan... Aus. Ayo pulang. Bos, pulang, bos. Menon Sinta. Nggak bisa pulang. Hah? Aduh. Bantuin saya kembali ke pasar. Waduh, Ted. Akhirnya semua sandiwaranya sudah terungkap alias habis, finish, tamat, di end. Sekarang, Sur, giliran lu mulai drama babak lanjutan. Dan lu harus bikin kejutan buat istri lu. Tapi, Ted... Nongol lu. Ayo kita pergi sekarang. Pergi kemana? Perhiasan Eva ini mesti buru-buru kita jadiin duit, Mas. Supaya kalau dia mau menggeledah kita, nggak ada buktinya. Yuk, saya udah janjian di mall sama toko perhiasan langganan saya, Mas. Ya, ayo. Ngapain kamu? Shh, diam dong, Mas. Ya ampun, kamu ngumpetin perhiasan ini di bawah pot. Iya, saya takut kalau tiba-tiba Eva menggeledah kamar kita, Mas. Udah, sekarang kita pergi. Ayo, dibalikin dulu. Oh ya, ayo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, suatu hari nanti saya akan bongkar semua perbuatan kalian. Menurut saya sih agak kurang ya, Pak. Kurang terang, Pak. Jadi fasilitas spa-nya tuh nggak kelihatan. Kamu benar. Zar, tolong kamu foto lagi. Fasilitas spa-nya dibikin lebih jelas lagi, oke? Baik, Pak. Tapi kita mau break dulu, Pak. Break? Ya, krunya mau sholat dulu, Pak. Ya sudah. Astagfirullahaladzim, udah azhar. Saya mau sholat dulu ya, Pak. Saya juga harus kembali lagi ke kantor. Di kantor ada musola. Kamu sholat aja di kantor. Kita harus uangkan cek ini, Mas, cepatnya. Lah, lihat, itu siapa? Itu kan Ana. Siapa, Mas, laki-laki di sebelah dia itu? Sebentar. Ana! Apa kabar, An? Baik, maaf Tante, saya mesti buru-buru. Sombong banget sih. Kayak orang nggak tahu sopan santun aja. Kamu juga ngapain lagi panggil-panggil dia? Biar dia tahu rasa bahwa saya tahu tentang perselingkuhannya. Apa? Perselingkuhan? Iya, selingkuh. Siapa lagi laki-laki yang dibawa itu kalau bukan selingkuhannya? Mas, kita harus cari tahu siapa laki-laki itu, Mas. Ya,
Dan kita akan laporkan pada suaminya, Adrian. Iya, biar tahu rasa sebentar lagi mereka semua akan kehilangan. Dan Ana sebentar lagi kamu akan kehilangan suamimu. Kehilangan segalanya. Ya. Ayo. Gawat, Sen! Gawat, Sen! Kamu ini kenapa sih, Sur? Gawat, telepon 911. Tante kamu, Sen. Tante kamu minggat. Surya, kamu itu nggak usah ngerjain aku lagi. Karena segala tipu daya kamu itu udah nggak mempan ke aku. Aku udah kebal, tahu? Aduh, ini betulan, Sen. Tante kamu nggak ada, minggat. Kau nggak percaya ikut ya, Sen? Ayo kita... Ih, nanti dulu Ayo, kalau kamu nggak percaya tuh. Kamu lihat semuanya kan? Nggak ada kan tante kamu? Semua juga borong-borongnya nggak ada, Sin. Berarti tante kamu pergi beserta borong-borongnya, Sin. Perginya kemana, Sur? Mana saya tahu. Waktu saya kembali ke rumah, tiba-tiba tante kamu nggak ada. Saya panggil, Tante Son, nggak ada jawaban. Burung Son, nggak ada jawaban juga. Berarti tante kamu pergi beserta borong-borongnya. Nah, makanya tadi saya panik, saya pengen telepon polisi. Tapi setelah saya pikir-pikir, tunggu kamu aja. Gitu loh. Polisi? Yo, siapa tahu tante kamu itu diculik. Jangan ngawur kamu, Sur. Lagian siapa juga yang mau nyulik Tante Sun? Loh, kamu bilang kan katanya borong-borongnya Tante Sun itu borong-borong yang sangat berharga. Berarti kan banyak yang incar borong-borong itu, Sin. Mungkin si penculiknya juga ingin mencuri satu paket sama tante kamu sekalian. Makanya kita lapor polisi saja. Yuk, kita kantor polisi yuk. Nggak usah deh, Sur. Udah, nggak usah. Lo mau kemana, Sin? Mau kemana? Loh, Sin. Sinta. Biar tahu rasa, cari Tante Sun sampai bego sana. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Siapa perempuan tadi? Dia teman kamu atau keluarga kamu? Maaf, Pak. Saya belum bisa kasih tahu Bapak. Maaf. Saya cuma heran aja melihat sikap kamu ketika kamu lihat perempuan itu. Kamu kelihatannya bingung. Saya nggak apa-apa, Pak. Ada apa kemari? Germo brengsek. Apa? Abang manggil saya apa tadi? Kang Mas Jal itu sudah tahu siapa kamu. Germo kan? Istriku mau dijadikan perempuan nggak bener. Ngaku aja. Non Sinta, tolong jelasin sama saya kenapa suami kamu manggil saya kayak gitu. Dan kenapa kamu pergi dari rumah saya sementara perjanjian kita belum selesai. Perjanjian itu sudah saya batalkan. Saya tidak mau istri saya dijadikan perempuan tidak benar. Dosa, haram. Biar duitnya banyak. Kang Mas Jal itu tidak sudi. Heh, siapa yang bilang kalau maaf Non ya, maaf banget. Maafin laki aye. Masalahnya laki aye ngamuk-ngamuk gara-gara ngeliat kelakuan suami Non. Kelakuan suami saya? Iya Non, iya. Tumbenan tuh. Den Surya agresif banget sama aye Non. Jadinya laki aye ngamuk deh. Udah deh Non, mendingan Non awasin laki Non. Nah tuh, awasin suamimu. Masa sama istriku yang gembrot, bundar begini aja mau. Apalagi sama yang cantik. Sial, kurang ajar. Surya udah berani kecentilan sama perempuan lain. Awas, emang dia aja yang bisa. Tumben kamu ndak nyerocos. Biasanya kamu kalau masuk ke rumah pasti langsung lagi anteng ya sayang ya. Kok sombong amat sih ditanya sama suaminya kau ndak ada jawab. Ada apa sih sayang? Ada apa sih? Aduh, ngapain kamu kegatelan sama si Sundari? Hah? Dasar playboy cap Madura. Sundari? Sundari siapa? Maksud aku Tante Sundari. Iya, Tante Sundari. Alah, udah deh, Sin. Skenario kamu itu sudah kebongkar sekarang. Saya tahu itu siapa Sundari. Penyanyi keroncong, kan? Kan itu Sundari Sukoco. Ya, Tante Sun itu kan istrinya tukang burung di pasar burung, kan? Iya, tapi kamu ngapain kegatelan sama dia? Siapa yang kegatelan? Enggak kok.
Hah? Oh, cemburu ya. Cemburu ya sama aku ya. Aduh, akhirnya dicemburuin juga sama istri. Aku cemburu sama kamu. Gak banget, Yau. Loh. Kalau cemburu, nggak usah bawa perempuan ke rumah. Ya, makanya kalau mau ngerjain orang itu lihat-lihat. Kalau cemburuan nggak usah ngerjain orang. Surya kok dilawan. Tunggu sayang, masih ada episode selanjutnya. Pasti akan jauh lebih sempurna. Yo. Ana, Bapak belum pulang? harusnya saya yang nanya ke kamu. Kamu kenapa belum pulang? Kamu lembur? Saya lagi ngejain revisi untuk layout besok. Kan Bapak yang bilang saya harus presentasikan besok, Pak. Oh, ada yang ingin saya bicarakan sama kamu. Dan saya pikir kita bisa makan malam dan sambil membicarakannya. Maaf, Pak, tapi saya udah buka puasa dan sekarang saya mau sholat raweh, Pak. Oh, ya sudah. Ya, kalau gitu saya permisi dulu, Pak. Besok saya presentasikan, Pak, lewatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah datang belum nih? Belum, Den. Duh, gimana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, kakak kemalaman ya. Kak, Ibu, Kak. Ibu kenapa lagi? Semua kan ada hikmahnya. Ma, Mama nggak bisa begini terus, Ma. Mama harus ke dokter. Mama harus berobat. Kita ke rumah sakit ya, Ma ya? Mama nggak apa-apa. Tapi, Ma... Mama janji, besok Mama berobat mengikuti kemauan kamu, ya? Mama janji ya? Mama mau berobat? Iya. Sekarang ceritakan mengenai pekerjaan kamu. Alhamdulillah, Ma. Non Feli? Anterin gue sekarang juga ke Ciputat. Cepetan. Sekarang, Non? Iya, sekarang. Non nggak apa-apa, Non. Udah deh, lo nggak usah banyak ngomong. Buruan. Mas, laki-laki yang tadi siang sama si Ana itu kelihatannya orang berduit ya, Mas? Ya, pasti si Ana menginginkan uang laki-laki itu. Mereka kan sedang kesusahan. Saya ingin tahu apa kata Adrian. Pasti Ana melakukan semua ini kan di luar sepengetahuannya Adrian. Pak, sudah waktunya minum obat. Saya siapin dulu ya, Pak. Halo, selamat malam. Pak Adriannya ada? Oh, Bapak Adriannya nggak ada di Jakarta. Bapak Adriannya udah pindah kerja di luar kota. Jauh? Di luar kota? Iya. Di luar kotanya di mana ya? Luar kotanya di Banjarmasin. Iya, di Banjarmasin. Kerja di sana. Ini dari mana ya? Ada pesan nggak? Halo? Adrian katanya kerja di Banjarmasin. Banjarmasin? Iya. Pantesan Ana bisa selingkuh. Soalnya suaminya kerjanya di luar kota sih. Dasar perempuan mata duitan. Dari dulu kita juga sudah menduga. Dia menikah sama Adrian bukan karena cinta, melainkan karena uang. Iya. Ana melakukan ini, dia selingkuh karena sekarang Adrian kan sudah melarat, nggak punya apa-apa. Makanya dia mencari laki-laki yang berduit. Si Ana yang kamu kagumi itu ternyata tidak lebih dari seorang lonte. Pelacur. Menggadaikan cintanya demi uang. Obatnya sudah saya siapin. Sekarang minum obat ya, Pak. Mari, Pak Hasim. Vina,
Kita harus cari tahu bagaimana cara mengontak Adrian. Kita harus beritahu perbuatan Ana. Ya, saya cuma pengen tahu mereka itu mengakui bahwa omongan kita selama ini benar, Mas. Apa yang kita katakan itu ternyata terjadi kan? Ana itu hanya menginginkan harta Adrian aja. Sekarang setelah Adrian melarat, dia debak begitu aja dan dia selingkuh dengan laki-laki lain. Dan kita juga harus cari tahu siapa laki-laki itu sebenarnya. Saya pikir kamu sudah lupa dengan perjanjian kita. Tapi akhirnya kamu datang juga. Bu, perjanjian kita sudah berhenti. Saya nggak mau mengganggu Rini lagi. Saya nggak mau main guna-guna lagi, Bu. Ini semua sudah terlanjur. Sudah terlambat. Kamu pikir kamu bisa memerintah saya untuk berhenti begitu saja? Tidak bisa. Sekarang hanya ada dua pilihan. Kamu sendiri yang mampus atau teman kamu yang mampus. Tinggal pilih. Tolongin saya. Au! Rin, nih aku bawa 2 coklat buat kamu. Kamu udah boleh makan coklat kan? Ya boleh dong. Aku kan juga udah buka puasa, jadi boleh makan apa aja. Enggak, maksud aku. Kamu kan baru sembuh dari sakit. Apa nggak ada pantangan atau larangan makanan gitu? Enggak, Dit. Nggak ada. Ya udah nih. Rin! Fel? Fel! Balik! Balik! Masya Allah, Fel. Lo tuh kenapa? Apa-apaan sih ini, Fel? Aduh. Feli! Fel! Lepasin, Fel! Feli! Fel! Lu tuh apa-apaan sih, Fel? Rin? Dit, kamu ngapain sih, Feli, Dit? Sorry, Rin. Sorry, aku kasar sama dia. Kalau enggak, dia tuh bisa ngelukain kamu. Fel? Feli? Fel. Sorry ya. Rin, cuma lo yang bisa nolongin gue, Rin. Ana, saya Awang, Pak. Kamu, Wang? Saya bangunin Bapak buat makan sahur. Tadi Bapak mimpi ya? Manggil-manggil Ana, pacarnya ya, Pak? Mantan pacar. Istri saya. Bapak sudah punya istri? Pasti kangen sama istrinya. Sampai ke bawah mimpi. Bang, coba kamu lihat. Ada tamu. Jangan-jangan maling, Pak? Masa maling ngetok pintu? Udah kamu lihat dulu sana. Iya, Pak. Tunggu. Saya bawakan makanan lebih enak dari mie. Nih, Lisa, kamu ngapain kesini? saya kan baru belajar puasa. Tapi di rumah saya nggak ada yang puasa. Jadi saya pikir daripada saya sahur sendirian, lebih baik saya sahur sama kamu. Alasan? Siapa, Fa? Suami saya. Kita salah kamar. Dia
Suami kamu? Kamu gila apa, Fah? Sini. Dia tuh lumpuh. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ngomongnya nggak bisa. Udah yuk. Terkutuk kamu, Eva. Terkutuk semua perbuatan kamu. Suatu hari nanti, Allah akan memberikan hukuman yang setimpal. Bagus banget ya rumah ini ya. Entah kapan saya bisa tinggal di rumah yang sebagus dan seindah ini. Lisa, harta itu nggak abadi sifatnya. Lebih penting kebahagiaan. Kebahagiaan? Buat apa kita kaya? Banyak uang, banyak harta, tapi hati nggak tenang. Lisa, kamu nggak pulang? Kamu kan nanti harus kerja. Saya mau sholat dulu. Saya ikut sholat sama kamu ya, Yan. Saya kan baru tahu tentang agama. Jadi saya ingin belajar tentang agama. Dan saya ingin kamu yang ngajarin saya, ya? Semua kan ada hikmahnya. Vel, lo udah nggak apa-apa? Gue sama Dito tuh khawatir banget ngeliat keadaan lo semalam, Vel. Sorry ya, Dito terpaksa kasar sama lo. Soalnya... Udah deh, Rin. Gue nggak mau ngebahas hal itu lagi. Oke? Tapi gue cuma pengen tahu kenapa lo bilang maaf sama gue semalam. Vel, lo jangan bercanda, Vel. Rin, gue serius. Gue takut. Gue nggak tahu gue harus berbuat apa lagi, Rin. Jangan khawatir. Prosesnya tidak akan menyakitkan kok, Bu. Tuh kan, Mama dengar apa kata dokter? Tapi mengenai biayanya... Udah, Ma, nggak usah mikirin biaya. Baiklah, saya tunggu di ruang kemo. Nanti kalau sudah selesai, biar suster yang mengantar Ibu ke ruang kemoterapi ya. Mari, Ibu. Makasih, Dok. Mama tidak khawatir soal terapi. Yang Mama khawatirkan biayanya bagaimana? Mama, kesehatan Mama jauh lebih penting. Insya Allah kita bisa dapat rezeki, Ma. Yang penting Mama sembuh dulu. Tapi uang segitu banyak dari mana, An? Ternyata Ana nggak bohong. Dia benar-benar ke rumah sakit. Dan kelihatannya mereka mengalami kesulitan uang untuk membiayai pengobatan ibunya. Baru datang. Kenapa kamu? Yang mesti nanya itu aku. Kok pakaian kamu jadi berubah sih? Aneh. Ini strategi aku untuk memikat Adrian. Kalau untuk memikat cowok, itu pakaiannya nggak kayak gini. Tapi pakaiannya harus seksi. Baru bisa kepikat cowok. Adrian itu nggak seperti cowok-cowok yang lain. Adrian tuh cowok yang soleh. Justru dia akan tertarik dengan perempuan yang berpakaian seperti ini. Adrian. Hai, selamat siang. Ini kan bulan puasa. Jadi saya pikir saya harus berpakaian seperti ini di bulan suci. Ya nggak, Yan? Saya tunggu di ruangan. Ada yang harus saya bicarakan. Diam ah. Sur, gua punya ide buat ngerjain istri lo. Alah, udah deh, gua nggak mau akal-akalan lagi.
Lu cuma mau diem aja? Lu gak mau ngebalas tipuan istri lu? Hah? Gila. Lu bakal makin injak-injak. Betul kata lo, Ted. Gue kayaknya perlu kasih pelajaran buat si Sinta ini. Nah, gitu dong, Sur. Jadi cowok nggak boleh culun. Kalau gitu apa rencana lu? Gue bakal bantu. Gue mau kasih pelajaran buat Sinta, sekaligus menambahkan pahala buat gue. Mana mungkin lu dapat pahala gara-gara ngerjain orang lain? Kenapa tidak? Sur, lu mau kemana sih? Kali ini gue nggak butuh bantuan lo, tapi kali ini gue butuh bantuan mereka. Mau minta tolong orang-orang masjid? Mereka kan orang-orang yang soleh. Mereka tuh ngajarin kebaikan. Mana mungkin mau nolongin lu yang mau ngerjain orang lain? Ada-ada aja lu. Justru itu, yang namanya umat beragama harus saling tolong-menolong. Apalagi di bulan suci seperti ini. Sur, tolong-menolong, tolol. Alhamdulillah, Bapak sudah bisa menggerakkan jari Bapak. Bapak mau coba pegang pulpen? Ini Pak, pelan-pelan ya Pak. Iya Pak, dipegang. Nggak apa-apa ya Pak, sekali lagi. Sebentar Pak. Sabar ya Pak, jangan keburu putus asa. Ini juga sudah merupakan kemajuan besar. Bapak bisa menggerakkan jari Bapak. Saya harus bilang sama Bu Eva, Ibu pasti sangat senang mendengar perkembangan Bapak ini. Gawat, Arman nggak boleh sembuh. Nggak, dia nggak boleh sembuh. Kenapa Pak? Bapak tidak mau Ibu tahu? Ya udah, kita coba lagi ya Pak. Siang, baru datang. Pulang jam berapa kamu semalam? Itu bukan urusan Om lah. Saya cuma kesini mau minta hasil rapat pagi ini. Ini. Ada yang lebih penting untuk dibahas ketimbang hasil rapat itu, Pak. Soal? Arman. Tante Vina bilang suami kamu mulai ada kemajuan. Mulai bisa menggerakkan jarinya. Kamu harus hentikan pengobatan untuk Arman. Arman tidak boleh sembuh, Pak. Kalau Arman sembuh, bahaya. Berarti saya akan berhentikan Agus sekarang ini juga. Semua kan ada hikmahnya. Tin, gue nggak bisa. Nggak susah kok, Vel. Gue ajarin ya. Lo tinggal ngikutin semua gerakan gue, oke? Nah, sekarang kita niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu, wudu'a, lirofil, hadasil, asgori, lillahi ta'ala. Dua hidung. Terus muka. Terus habis itu tangan kanan 3 kali. Yang kiri 3 kali. Terus jidat. Terus habis itu kuping. Nah, yang terakhir kaki.
Jalan, kurang ajar. Berani-beraninya melawan aku. Kalian tidak akan bisa melawan aku. Dasar anak ingusan. Aku akan bikin kapok kalian. Supaya kalian minta tolong lagi sama saya. Rin, gue jadi malu sama lo. Mendingan lo simpen malu lo itu. Yang penting sekarang lo harus janji kalau lo nggak akan percaya sama ilmu hitam, ya? Rasakan ini. Mel, Mel lo kemana? Dita, bantuin. Balik. Balik.